Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau sharing tentang karyawan dari saudara atau keluarga. Ini tips yang sepengalaman saya. Jadi bagaimana apalagi di momen mudik gini biasanya suka ada saudara yang bilang ada anaknya lah atau saudara jauhnya lah butuh kerja lah dan sebagainya. Gimana sih tipsnya untuk meng-hire karyawan dari kerabat atau saudara? Ini nggak ribet sih sebenarnya, tipsnya cukup sederhana. Ini soal karyawan ya. Jadi kalau partner atau mitra yang keluarga itu dua hal yang berbeda. Kalau karyawan itu lebih mudah solusinya ketimbang kalau misalkan nyari partner atau ada saudara yang pengen joinan, itu ribet. Itu kita bahas di lain video. Kalau teman-teman mengalami masalah itu tuliskan di kolom komentar di bawah, nanti akan kita bahas. Soalnya berbeda ya, mencoba menjadikan saudara jadi karyawan atau mencoba berpartner dengan keluarga, itu dua hal yang berbeda jauh. Oke, kita mulai. Jadi soal karyawan dari saudara ini, tipsnya nomor 1 dari saya adalah kalau teman-teman cuma kasihan, itu nggak akan pernah berhasil. Serius, itu nggak akan pernah berhasil. Misalkan teman-teman melihat ada om atau paman dekat, ternyata anaknya memang lagi butuh kerjaan. Karena apa? Kalau itu teman-teman coba tilik-tilik. Kalau memang pengen meng-hire atau memperkerjakan orang tersebut, kalau hanya kasihan, sekali lagi ya, hanya kasihan, itu nggak akan pernah berhasil. Itu udah best practice di mana-mana. Itu teman saya juga mengalami hal yang sama. Kalau memperkerjakan saudara karena kasihan, nggak akan berhasil, kerjanya nggak akan benar. Saya juga pernah mengalaminya. Lalu dikonfirmasi juga ke mentor saya yang berbisnis lebih senior. Wah, pokoknya nggak akan pernah berhasil kalau teman-teman hanya soal kasihan. Jadi lebih baik sedekah. Kalau teman-teman faktornya hanya kasihan karena orang tersebut belum punya kerja udah lama atau karena dipecat oleh perusahaan yang lama, lebih baik sedekah aja. Sedekah ya 1 kali gaji karyawan itu misalkan, ya lebih baik sedekah aja daripada kasihan terus dikerjakan di online shop Anda atau di perusahaan Anda. Nanti kerjanya jelek, malah tali saudara yang rentan putus. Ini nggak ada harganya teman-teman. Apalagi kalau udah saudara dekat, apalagi kalau sampai adik atau kakak kerjanya nggak bener, terus kita berantem. Wah, itu sayang sekali. Lebih baik sedekah daripada harus sampai putus tali saudara. Dan kalau memang ada saudara teman-teman yang menawarkan diri atau meminta pertolongan untuk dipekerjakan di perusahaan Anda, itu kemungkinan besar karena memang dia unskilled, karena dia sudah desperate, nggak dapat pekerjaan di tempat lain sehingga mencari ke Anda. Ya itu artinya ya sudah desperate karena mencari jalur tol terhadap saya atau Anda sebagai saudaranya. Jadi kalau memang orangnya memang seperti itu, ya memang nggak layak kerja teman-teman. Mau saudara kayak mau apa, memang nggak layak kerja. Lebih baik ya disedekahi aja. Lebih baik disedekahi atau mencari profesi lain yang bukan kerja, tapi misalkan jadi jadi pengabdian ke apa, atau mungkin ke PNS atau apa dan sebagainya. Oke, sekali lagi terakhir poinnya nomor 1 ini adalah kasihan itu nggak akan pernah berhasil. Jadi buang jauh-jauh rasa kasihan kalau mau memperkerjakan karyawan dari kalangan keluarga atau kerabat. Lalu yang kedua, ya tentu kebalikannya dari itu, teman-teman harus profesional ya. Profesional kalau mau memperkerjakan kerabat atau keluarga itu. Dan di awal sudah bilang, beda dengan kontrak ya. Kontrak juga tetap harus ada, kontrak sudah jelas, tapi di awal juga sudah bilang bukan hanya ke orang yang dipekerjakan itu, tapi ke orang tuanya, ke orang tua Anda atau ke siapapun itulah. Karena kalau saya kebanyakan itu yang minta untuk dipekerjakan itu adalah om saya, anaknya om, anaknya bibi, anaknya. Jadi bukan orangnya langsung datang ke saya, tapi orang tuanya yang datang ke saya dan minta dipekerjakan si anaknya. Dan di awal sudah bilang ke si om teman Anda om Anda tersebut bahwa kalau anak om ini nggak bagus kerjanya ya saya buang dan lain sebagainya. Harus di awal harus dibilang bahwa pekerjaan ini memang profesional. Lalu yang kedua, ya jelek sama dengan buang, lebih cepat lebih baik ya teman-teman.
Jadi tentu lihat kompetensi ya, jangan sampai teman-teman karena melihat saudara yang tadinya montir dikerjakan jadi admin kan nggak nyambung juga. Tapi kalau mau mencoba karena ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan jelek di posisi tersebut, itu lebih cepat dibuang, itu lebih baik karena akan mencoreng nama Anda. Nanti akan ada pencibiran. Ini saya juga mengalami, akan ada cibiran dari karyawan yang lain. Oh itu saudaranya si bos, jadi kerjanya nggak apa-apa jelek. Wah, kalau udah sampai ke situ repot. Jadi profesional segera buang kalau misalkan memang kerjanya nggak bagus. Oke, itu aja tips ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi ini soal karyawan. Kalau soal partner atau mitra mungkin jauh lebih ngejelimet daripada ini. Kalau karyawan dari kalangan kerabat atau saudara cukup sederhana. Partner atau mitra itu berat. Kalau teman-teman mau bahas itu, tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.